Kembali di Sindo Siang pemirsa, tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Sumur Batu Bantar Gebang milik pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami longsor dan overload. Antrean truk sampah yang cukup panjang membuat warga sekitar mengeluh. Inilah antrian truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang tertahan saat hendak membuang sampah ke lokasi pembuangan akhir atau TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Truk-truk sampah ini antri hingga ke ruas jalan Pangkal 2 tepat di depan gerbang pintu masuk TPST Sumur Batu. Sementara itu, antrian truk-truk sampah yang hendak ke TPA Sumur Batu ini sudah terjadi sejak sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Antrian truk yang cukup panjang ini pun dikeluhkan oleh warga sekitar. Antri dan sebelum lebaran. Tahu nggak apa sebabnya? Longsor, Pak. Oh, ada longsor. Sama apa? Kurang alat berat katanya? Kurang alat berat, ya. Bisa berapa lama? Nanti bisa nyampe antri ya paling 6 jam. 6 jam. Oh, bisa sampai sore ya? Sore baru bisa bongkar muat ya? Malam ya, Pak. Jadi sih. Iya, Bang, ini bau, Bang. Sampai ke rumah ini udah hampir 1 bulan ya. Macet, keluhan kita udah disampaikan. Dan kita siram juga nggak pernah ada respon. Baunya sampai ke dalam rumah, kepala puyeng sampai Bang. Warga berharap pihak pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup serius menangani tata kelola sampah di TPA Sumur Batu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah rumah semi permanen terbakar hebat pada Minggu sore di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Panyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beruntung api tak sampai merembet ke bangunan lain di sekitarnya karena petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi. Usai api dijinakkan, ratusan warga langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi biang keladi penyebab kebakaran. Pemuda bernama Fajar babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan sang ibu. Fajar mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran. Alhamdulillahnya korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian Bang, apakah sudah bisa ditaksir? Kerugian sementara bisa kita taksir sekitar 100 jutaan karena satu rumah besar. Pelaku pembakar rumahnya ini langsung diamankan polisi dari amukan warga. Saat ini pelaku masih berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Wisatawan yang membawa bodyguard itu menolak himbauan petugas yang sudah berulang kali melarang para pengunjung untuk tidak berenang di kawasan merah. Meski sudah ada tanda larangan di kawasan pantai, namun masih saja ada pengunjung yang nekat berenang di kawasan berbahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Kawasan pantai Pangandaran memang memiliki area berbahaya, di mana terdapat rip current atau arus laut yang kuat yang bergerak menjauhi pantai. Arus ini biasanya yang kerap menjelakai wisatawan karena bisa terbawa hingga ke tengah laut. Oleh sebab itu, para pengunjung diharapkan mematuhi himbauan penjaga pantai demi keselamatannya. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Galuh Pandu dan berikut berita pilihan siang ini. Penerapan sistem one way nasional arus balik Lebaran 2025 resmi ditutup hari ini. Kita awali informasi Sindo Siang hari ini dengan arus balik pemirsa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi resmi menutup pemberlakuan one way nasional hari ini. Tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, one way nasional di tol Trans Jawa yang mengarah ke Jakarta resmi ditutup oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Setelah melihat kondisi lalu lintas jalan tol saat ini cukup landai, Dudi juga menyampaikan jika arus lalu lintas baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya sudah kembali normal. Kendaraan yang hendak menuju timur via tol sudah bisa melintas kembali.
Sebelum penghentian one way nasional, Korlantas lebih dulu melakukan sterilisasi jalur sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan one way nasional arus balik dinyatakan ditutup setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai dan kita menyatakan bahwa one way nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2025. Kami sebagai penyelenggara, semua stakeholder menyampaikan permohonan maaf apabila ada layanan-layanan yang masih kurang. Harapan kami, kita akan perbaiki untuk pelayanan angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Namun demikian untuk operasi ketupat masih berlangsung hingga nanti pukul 00.00. Jadi kami sampaikan bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, yang mana yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Jadi dari aspek keselamatan ini, alhamdulillah peristiwa kecelakaan menonjol selama operasi ini tidak ada. Terus kecelakaan juga bisa kita tekan. Sebetulnya kita tidak mengharapkan ada kecelakaan. Tapi alhamdulillah kecelakaan juga menurun. Baik kuantitas jumlah kecelakaan juga menurun, termasuk juga fatalitas korban meninggal dunia juga turun. Baik yang berada di jalan arteri dan... Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan Camar Haida di sana. Camar, setelah penutupan one way nasional, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Saat ini 16 hari sudah kami berada di gerbang tol Cikampek Utama untuk memantau arus mudik dan juga arus balik. Saat ini situasi dan kondisi pasca puncak arus balik sudah terpantau kondusif, bahkan cenderung landai. Kita akan pantau melalui pantauan udara. Galuh dan juga pemirsa, bisa Anda lihat tidak ada ketersendatan di kedua arahnya. Namun data ini mencatat ada lebih dari 1.500 kendaraan per jamnya. Biasanya pada puncak arus balik dan juga arus mudik ini terjadi ketersendatan dikarenakan intensitas volume kendaraan mencapai lebih dari 6.000 kendaraan per jam. Dan sampai dengan saat ini tercatat 600.000 kendaraan sudah pulang ke Jakarta. Artinya ada peningkatan 168% apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Sistem kontraflow dan juga sistem satu arah ini sudah resmi diberhentikan secara nasional oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada pukul 9 pagi tadi. Anda bisa lihat di kedua arahnya tidak lagi diberlakukan sistem kontraflow, baik satu lajur maupun dua lajur seperti yang kita lihat pada puncak arus balik dan juga arus mudik 2025. Sebanyak 19 gardu sampai dengan saat ini masih terus dioperasikan agar bisa mengakomodir masyarakat menuju ke arah Jakarta. Kami melihat bahwa saat ini masih terdapat sejumlah bus antar kota, antar provinsi, serta mobil pribadi yang masih berlalu lalang untuk pulang ke arah Jakarta dan juga sebaliknya. Mudik 2025 memang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meningkat 0,6% untuk mereka yang menggunakan jalur tol. Artinya lebih dari 2,1 juta masyarakat ini menggunakan jalur tol untuk bisa mudik bersama dengan keluarga di tahun ini. Sementara untuk angka kecelakaan menurun 18%. Angka yang cukup membanggakan dikarenakan hal ini hasil dari diskresi pihak kepolisian bekerja sama dengan sejumlah stakeholder termasuk Jasa Marga agar bisa mengamankan situasi dan kondisi agar pemudik ini bisa pulang ke kampung halaman dan juga kembali ke ibu kota dengan aman. Galuh, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Sindo dan seluruh TV dari iNews Media Group. Kami pamit untuk pantauan dari tim liputan mudik gerbang tol Cikampek Utama 2025. Sampai jumpa di liputan mudik tahun depan. Baik, terima kasih Camar Haida 16 hari melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali dan salam sehat Camar. Sebuah bus pariwisata terbalik di pinggir jalan jalur one way Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Sementara itu saat proses evakuasi bus, sebuah mobil sedan mengalami remblong hingga menabrak seorang pengendara sepeda motor. Sinyal ada banget sih sebenarnya. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 43 penumpang terbalik di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi, Pariaman, Kelok Batu Hitam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Diduga, kecelakaan terjadi karena bus mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun tajam dan berbelok. Seluruh penumpang bus mengalami luka ringan dan sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Yang mana bus pariwisata yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Sisincin tiba-tiba mengalami remblong dan terperosok. Pada kejadian ini terdapat ada 6 korban yang dibawa ke RSAM. Sementara sisa korban lain tidak mengalami masalah yang serius. Sementara saat proses evakuasi bus, sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil sedan dan sepeda motor terjadi di lokasi. Mobil sedan yang maju kencang hilang kendali saat melewati jalan turun dan menikung, hingga akhirnya menabrak sebuah sepeda motor yang tengah berhenti. Warga dan pengemudi yang melintas pun sempat membantu proses evakuasi korban yang sempat terjepit di kolong mobil. Akibatnya, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang dan melarikan ke RSUD Parit Malintang, Padang Pariaman. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Di hari pertama masuk kantor, arus balik Lebaran mulai menurun di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Volume penumpang di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta berangsur normal. Total ada 28.000 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir pada hari ini. Sebanyak 17.210 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen dan 11.107 penumpang tiba di stasiun Gambir. Diketahui puncak arus balik di stasiun Pasar Senen sudah terjadi pada hari Minggu dan Senin kemarin. Kondisi tidak jauh berbeda juga tampak di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Tingkat kedatangan bus terpantau mulai menurun. Sejak dini hari hingga pagi tadi, terhitung sebanyak 97 bus dengan 2.439 penumpang telah tiba melalui Terminal Kalideres dengan dominasi kendaraan datang dari daerah Jawa Tengah. Dan bagaimana kondisi terkini arus balik Lebaran? Kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifah di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan juga ada Jessica Winoto di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Kita akan ke Hadisti terlebih dahulu di Pasar Senen. Hadisti, ini sudah mulai masuk ke masa kerja. Nah, seperti apa suasana arus balik Lebaran di Pasar Senen? Baik Galuh dan juga pemirsa, untuk situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari pertama masuk kerja, yakni hari ini, terpantau masih terlihat adanya mobilitas pemudik ini baik yang tiba di KAI Daob 1 Jakarta ini maupun juga yang berangkat meninggalkan kota Jakarta mungkin usai berlibur dari kota Jakarta dan kembali menuju ke kampung halaman mereka. Nah, memang ini liburan Lebaran sudah selesai, sudah usai, dan tampaknya ini masyarakat sudah mulai kembali untuk mulai melanjutkan aktivitas sehari-harinya untuk mulai bekerja. Namun meskipun begitu, volume penumpang yang melakukan perjalanan kembali hari ini tidak seramai atau tidak sepadat dari hari sebelumnya, yakni di hari Minggu dan juga hari Senin kemarin. Di mana kalau 2 hari kemarin rata-rata penumpang per hari yang tiba ini bisa mencapai 51.000 penumpang. Namun kalau untuk hari ini ada sebanyak 49.000 penumpang yang tiba di KAI Daob 1 Jakarta, yakni sebanyak 17.000 yang turun di stasiun Senen Jakarta, kemudian sebanyak 11.000 yang turun di stasiun Gambir, dan sisanya memilih turun di stasiun lainnya seperti stasiun Cikampek, stasiun Cikarang, dan juga stasiun Bekasi. Nah, kemudian juga terkait keberangkatan, hari ini dijadwalkan juga sebanyak 24.000 penumpang yang akan meninggalkan kota Jakarta. Dari stasiun Senen ini akan ada sebanyak 17.000 yang berangkat, kemudian dari stasiun Gambir ada sebanyak 7.000 yang berangkat meninggalkan Jakarta. Nah, memang kalau dari PT KAI Daob Jakarta ini mencatat untuk masa angkut Lebaran 2025 akan
akan berlangsung hingga 11 April nanti, di mana untuk fasilitas yang memang disediakan berupa upaya penambahan armada kereta atau perjalanan yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan penumpang pada periode Lebaran 2025 ini masih akan terus tersedia hingga 11 April nanti, yakni ada sekitar 15 hingga 16 KA perjalanan setiap harinya yang ditambahkan, sehingga rata-rata per hari tetap akan ada sebanyak 88 perjalanan kereta api baik dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Lalu sementara demikian yang dapat kami informasikan, kami akan tetap memantau seperti apa situasinya hari ini, apakah semakin siang semakin ramai atau justru semakin menurun jumlah penumpang yang tiba di Jakarta hari ini. Galuh. Baik, Adisti, terima kasih. Dari Pasar Senen kita akan beralih ke Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ada Jessica di sana. Jessica, berapa banyak prediksi pemudik yang masih akan tiba di Jakarta hingga sejauh ini? Ya, Galuh dan juga pemirsa, kondisi terkini di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terpantau mulai landai dari kedatangan bus dan juga penumpang. Karena informasi yang kami dapatkan dari Kepala Terminal Kalideres yaitu Revi Zulkarnain, sejak semalam tepatnya di pukul 12 malam hingga 7 pagi hari tadi waktu Indonesia Barat terpantau dan tercatat sebanyak 97 kendaraan dengan total penumpang 2.439 telah tiba di Jakarta melalui terminal ini. Sedangkan untuk keberangkatan sejak semalam hingga pagi hari tadi juga bahwa ada sebanyak 12 kendaraan dengan total 127 penumpang. Tentunya dari angka ini pun masih bisa saja terus berubah karena informasi yang kami dapatkan bahwa jam padat di terminal bus ini ada di sore hari, malam hari, dan juga dini hari nanti. Sehingga kami akan tetap terus pantau bagaimana perkembangan kondisi di sini. Lalu juga Galuh dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa penurunan kedatangan dan juga keberangkatan bus dan juga penumpang dari terminal ini pun disebabkan karena sudah melewati 2 hari setelah puncak arus balik, yaitu tepatnya puncak arus balik yang terjadi di terminal ini pun adalah di hari Minggu, tepatnya di tanggal 6 April 2025, yaitu tercatat sebanyak 6.000 lebih telah tiba di Jakarta, 6.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui terminal ini. Sedangkan kemarin yaitu ada sebanyak 4.000 penumpang telah tiba di Jakarta, sedangkan pada hari ini adalah baru tercatat sebanyak 2.439 penumpang. Dari ketiga angka ini dari hari Minggu, Senin, dan juga pada hari ini menunjukkan bahwa ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata sebanyak 2.000 penumpang penurunannya. Sehingga kami juga pun tetap terus menghimbau walaupun tingkat kedatangan penumpang atau kepadatan di sini sudah menurun, kami tetap menghimbau bagi para penumpang yang menggunakan transportasi umum seperti kereta, lalu juga khususnya di tempat saya melaporkan yaitu bus, dapat selalu memperhatikan barang bawaan Anda sehingga tidak tertinggal atau hilang dimanapun tempat yang Anda singgahi, karena memang di arus mudik atau di arus balik ini memang sangat rawan untuk kehilangan atau ketertinggalan karena fokus dengan waktu istirahat di setiap rest area mungkin atau lainnya. Sehingga dan juga bagi Anda yang membawa anak untuk selalu menjaga anak Anda sehingga tidak lepas dari genggaman Anda. Sementara itu Galuh, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Jessica Winoto dari Terminal Kalideres Jakarta Barat, dan sebelumnya juga ada Hadisti Arifa dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Informasi berikutnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali mengadakan arus mudik dan arus balik gratis menggunakan kapal perang. Kapal perang KRI Banjarmasin tiba di dermaga Kolin Lamil, Jakarta, membawa 1.495 penumpang dari Semarang dan Surabaya. Kapal perang KRI Banjarmasin 592 perlahan memasuki dermaga Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil, Jakarta Utara. Bukan membawa prajurit, KRI Banjarmasin tengah mengemban tugas lain, membawa rombongan arus balik pemudik yang kembali ke Jakarta. Dalam pelayaran ini, KRI Banjarmasin membawa 1.495 penumpang dan 370 sepeda motor. Mudik dan arus balik gratis disediakan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Bank Himbara dan Basnas. Ya kalau buat bocah sih nyaman ya, soalnya bisa lari-larian. Kalau naik bis kan kurang ini ya, kurang nggak bisa lari-larian, bocah capek iya. Kalau di sini kan bisa tiduran, bisa jalan ke atas, lihat laut kayak gitu. Mungkin harapannya mungkin buat terakhir. Harapannya ya
tahun depan ada lagi ya. Alhamdulillah, rame seru. Anaknya nih yang paling kecil nih, semangat banget nih. Mau dari sono sini, cuman ya kita harus waspada lah namanya juga. Makanannya bagus, ya makanannya bagus. Kita benar-benar dijamu banget ya. Pokoknya dijamu bener. Terima kasih banyak menikmati lah. Apa ini KRI Banjarmasin ya? Alhamdulillah sih, benar-benar nikmatin lah. Seru banget pokoknya, kapal perang pertama kali tapi benar-benar sensasi. Iya. Pelayaran arus balik dimulai dari Surabaya, singgah di Semarang dengan titik akhir Jakarta. Pelayanan mudik gratis 2025 juga dilakukan di beberapa daerah oleh Lantamal atau Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, terutama di beberapa pulau yang belum memiliki akses penyeberangan memadai. Tahun ini staf kami menggunakan pendaftaran elektronik yang berbasis kepada internet. Dan ini lebih terbuka, jadi para penumpang, para calon penumpang bisa tahu secara real dari hari ke hari berapa kira-kira kuota yang masih tersisa dan masih bisa mendaftar seberapa banyak. Itu yang sedikit berbeda. Kalau tahun lalu karena pendaftarannya masih menggunakan manual, jadi masih kita lihat antrian. Pendaftaran arus mudik dan arus balik dilakukan secara online. Untuk tahun ini, kuota penumpang habis hanya dalam waktu 2 hari. Para penumpang mengaku mudik dengan kapal perang memberikan pengalaman berbeda dan tak terlupakan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, N-News melaporkan. Kawasan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dipadati wisatawan selama libur Lebaran. Wisatawan IKN tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dari negara tetangga hingga Eropa. Di momen libur Lebaran, kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara dipadati wisatawan lokal maupun dari luar Kalimantan. Untuk memudahkan transportasi, pengelola IKN menyediakan bus listrik gratis dari rest area untuk mengangkut penumpang berkeliling kawasan IKN. Para pengunjung mengaku kagum dengan kemegahan Ibu Kota Nusantara, mulai dari alam IKN, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, hingga Istana Garuda. Penasaran karena tahu dari desain logo yang pertama. Terus kalau adik ya? Kalau saya yang kedua dengan patung sayap Garuda, dengan ada Soekarno dan Hatta, dan juga yang ikoniknya itu yang dekat kantor kepresidenan yang kayak sayap gitu. Pada momen libur Lebaran tahun ini, jumlah pengunjung IKN mencapai lebih dari 64.000 orang atau naik hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Jumlah pengunjung meningkat signifikan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan dibanding tahun lalu? Hampir 50% dari tahun lalu. Pesat, sampai 14.000. Kemarin puncak itu luar biasa. Dan berasal dari mana aja Pak di tahun ini Pak? Sekali lagi, tidak hanya di Kalimantan, dari Jawa, hampir seluruh datang Pulau Jawa, Bali, bahkan dari NTT juga ada. Terus dari Sulawesi, bahkan di beberapa negara, Brunei, Malaysia, dan dari Eropa pun ada kemarin. Selain wisatawan dalam negeri, pengunjung IKN juga berasal dari luar negeri, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Eropa. Dari IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, News melaporkan. Para penyapu uang koin di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, kocar kacir saat dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai membahayakan pengendara. Petugas menyita puluhan sapu ranting yang digunakan penyapu saat berebut uang yang dilemparkan pemudik. Puluhan penyapu uang receh di jalur Pantura perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu ini kocar kacir saat petugas kepolisian dari Polsek Sukra melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dilakukan mereka di pinggir jalan. Para penyapu uang langsung lari berhamburan dan sebagian melemparkan sapu rantingnya ke semak-semak saat menghindari kejaran petugas. Petugas kepolisian pun memungut puluhan sapu untuk disita agar tidak digunakan lagi oleh penyapu uang di jalur Pantura. Upaya penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas para penyapu uang sangat membahayakan pengendara yang melintas. Mereka kerap berebut uang yang dilemparkan pemudik hingga membahayakan pengendara yang melintas, terutama di tengah tingginya aktivitas arus balik Lebaran. Mengimbau kepada
mengais koin yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sukra agar segera tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena mengganggu keamanan pemudik, baik yang pemudik lokal maupun yang kembali ke Jakarta. Upaya tindakan tegas selanjutnya akan diterapkan petugas kepolisian jika para penyapu uang di jalur Pantura kembali melakukan aktivitas yang membahayakan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melapor. Kembali di Sindo Siang pemirsa, tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Sumur Batu Bantar Gebang milik pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami longsor dan overload. Antrean truk sampah yang cukup panjang membuat warga sekitar mengeluh. Inilah antrean truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang tertahan saat hendak membuang sampah ke lokasi pembuangan akhir atau TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Truk-truk sampah ini antri hingga ke ruas jalan Pangkal 2 tepat di depan gerbang pintu masuk TPST Sumur Batu. Sementara itu, antrian truk-truk sampah yang hendak ke TPA Sumur Batu ini sudah terjadi sejak sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Antrian truk yang cukup panjang ini pun dikeluhkan oleh warga sekitar. Antri dan sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Tahu nggak apa sebabnya? Longsor, Pak. Oh, ada longsor. Sama apa? Kurang alat berat katanya? Kurang alat berat, ya. Bisa berapa lama? Nanti bisa nyampe antri ya paling 6 jam. 6 jam. Oh, bisa sampai sore ya? Sore baru bisa bongkar muat ya? Malam ya, Pak. Jadi sih ya, Bang, ini bau, Bang. Sampai ke rumah ini udah hampir 1 bulan ya. Macet, keluhan kita udah disampaikan. Dan kita siram juga nggak pernah ada respon. Baunya sampai ke dalam rumah, kepala puyeng sampai, Bang. Warga berharap pihak pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup serius menangani tata kelola sampah di TPA Sumur Batu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah politisi Partai Gerindra mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selain Sufmi Dasko, hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, juga Sekretaris Kabinet Merah Putih Teddy Indrawijaya. Namun yang menarik, terekam sebuah mobil maung putih yang biasa ditumpangi oleh Presiden Prabowo disertai pengawalan Pas Pampres. Iring-iringan kendaraan tiba-tiba keluar dari kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Satu yang mengejutkan, tampak sebuah mobil maung berwarna putih seperti yang biasa dipakai Presiden Prabowo Subianto, lengkap dengan pengawalan mobil Pas Pampres. Namun belum dapat dipastikan apakah mobil maung tersebut membawa Presiden Prabowo atau tokoh lain. Yang dapat dipastikan kehadiran sejumlah politisi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, juga Seskap Teddy Indrawijaya. Pak, sedikit Pak. Pak Muzani. Iya. Pak, ini ada pertemuan, Pak. Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya, Pak. Jadi Rombongan Partai Gerindra disebutkan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun belum diketahui bahasan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan diduga dilakukan oleh oknum ajudan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tim pengamanan protokoler Kapolri, Ibda Endri Purwaseva, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor Berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk meminta maaf secara langsung atas insiden pemukulan ini. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Magna Zaizar yang diduga menjadi korban pemukulan.
Atas insiden ini, Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan pengawalan. Jadi kami dari tim pengaman protokoler banyak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga ke depannya atas kejadian ini kita menjadi kami dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Hendri, ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Magna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan aturan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosial. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu dilontarkan Deddy lewat akun media sosialnya. Di media sosialnya, Deddy mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur ke Jepang. Foto-foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim. Deddy juga menyindir dengan menyampaikan selamat berlibur ke Luki dan mengatakan agar tidak pergi diam-diam. Deddy mengatakan Luki berhak liburan di momen hari raya atau cuti, namun ia harus mematuhi aturan yang berlaku dan harus mendapat izin dari Mendagri. Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengagendakan pemanggilan terhadap Luki Hakim pada hari Selasa 8 April 2025. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi perjalanan Luki Hakim ke Jepang. Sanksi untuk pemimpin daerah yang melanggar aturan ini ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Apabila terbukti melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi penghentian sementara dari jabatan kepala daerah selama 3 bulan. Kementerian Dalam Negeri menanti penjelasan Bupati Indramayu Luki Hakim terkait kepergiannya ke luar negeri tanpa izin. Jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dan berikut cuplikan dialog bersama rekan saya, Nadia Valeri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya kepala daerah itu mengajukan permohonan izin, walaupun dalam masa-masa liburan, dengan alasan apapun, semua kepala daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan izinnya 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Baik, tapi untuk perizinan ini apakah biasanya akan langsung diizinkan atau ada urgensi tertentu untuk bisa diizinkan pergi ke luar negeri selama periode libur panjang ini, Mas Bima? Ya, tentu ada pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak, begitu ya. Urgensinya seperti apa? Biasanya yang diizinkan itu kalau untuk berobat, untuk pendidikan, gitu ya, untuk hal-hal yang darurat itu bisa. Ya, tetapi tentu kalau hanya berlibur akan ada pertimbangan lain, apalagi di masa-masa yang kami minta sebetulnya seluruh kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan mudik
dan rangkaian tahapan-tahapan dari hari raya. Apalagi di beberapa daerah yang memang dikenal, identifikasi sebagai jalur lintasan mudik. Baik, tapi dari Kementerian Dalam Negeri sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan Luki Hakim terkait alasan kepergiannya? Iya, Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA, dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan, yang mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Beralih ke informasi lain, pemirsa, politisi Ridwan Kamil mengaku siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya adalah untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke Divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui tim kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmen itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal, mereka berbicara bagaimana future ke depan. Sebelumnya viral potongan sebuah status milik model majalah dewasa berinisial LM di media sosial. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cuti bersama telah usai dan Jakarta kembali padat. Lebih dari 1 juta kendaraan telah tiba di Jakarta pasca libur Lebaran. Aktivitas kembali normal terlihat dari kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan Jakarta. Inilah pemirsa situasi arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Arus lalu lintas kendaraan yang melaju dari arah Pondok Kopi menuju Kuningan terlihat mengalami kepadatan pasca libur Lebaran 2025. Selain di Tebet, kepadatan juga mulai terlihat di ruas Jalan Raya Kasabelangkang, Setiabudi, Jakarta Selatan di hari pertama pekerja dan ASN mulai melakukan aktivitas.
Lebih dari 1 juta kendaraan roda 4 telah kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah yang jatuh pada 31 Maret 2025 lalu. Sementara itu, di ruas tol dalam kota serta jalur arteri, volume kendaraan terpantau meningkat hingga menimbulkan kemacetan. Di tol dalam kota, kemacetan terjadi mulai dari kilometer 1 Cawang, Jakarta Timur, hingga kilometer 4 yang berada di kawasan Pancoran. Untuk membantu memperlancar lalu lintas, petugas melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow hingga kawasan Semanggi. Selain di ruas tol dalam kota, kemacetan panjang juga terlihat di jalur arteri MT Haryono. Kendaraan yang didominasi sepeda motor terlihat mengalami kemacetan hingga ke arah Pancoran. Di hari pertama masuk kerja pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali padat. Seperti apa lalu lintas siang ini kita akan pantau bersama rekan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas saat ini? Baik, terima kasih Galuh dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari terakhir libur Lebaran 2025. Tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Yakni di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan sehingga sedikit terjadi ketersendatan di kawasan tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga perlu kami informasikan bahwa one way nasional sudah diberhentikan dan sudah normal di kedua arahnya. Untuk itu kami menghimbau tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan saat ini di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan juga sudah tampak cukup ramai namun masih tetap kondusif lancar. Berbeda halnya di pagi hari tadi, ya di jam berangkat perkantoran tampak cukup mengalami ketersendatan di jalur arteri. Sebagaimana yang kita tahu, aktivitas masyarakat sudah berlangsung normal saat ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kembali kami informasikan bahwa ganjil genap kembali diberlakukan hari ini, di mana kendaraan yang melintas ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi pengendara yang akan kembali ke Ibu Kota Jakarta dari libur mudik Lebaran, pastikan kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima serta tidak membawa muatan berlebih demi keamanan dan keselamatan bersama. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500 669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Galuh. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia melaporkan dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif impor dan tarif timbal balik sebesar 32% kepada Indonesia tidak adil dan tidak setara bagi perdagangan global. Sebagai respon atas kebijakan tarif resiprokal Trump, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan Indonesia akan membuka perundingan dengan berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia menginginkan hubungan perdagangan yang baik, adil, dan setara dengan setiap negara, termasuk dengan Amerika Serikat. Presiden optimis Indonesia bisa mengatasi segala tantangan dengan kekuatan dan berbagai potensi perekonomian dalam negeri. Dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita
hormati. Ya, pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi dan tidak melakukan pembalasan dagang usai keputusan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan negosiasi akan dilakukan melalui Trade and Investment Framework Agreement yang sudah berlangsung sejak tahun 1996. Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi dan tidak melakukan pembalasan dagang usai keputusan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan negosiasi akan dilakukan melalui Trade and Investment Framework Agreement yang sudah berlangsung sejak tahun 1996. Kini pemerintah sedang menyiapkan proposal negosiasi untuk disampaikan kepada perwakilan dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative. Indonesia mengikuti sikap negara-negara ASEAN yang mengutamakan diplomasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya Trade Investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah, selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import-ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import, termasuk gandum, cotton, bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Airlangga menyebut banyak kesepakatan dalam forum TIFA sudah tak lagi relevan dengan kondisi dagang saat ini. Pemerintah akan dorong pembaharuan isi perjanjian. Adapun tarif impor Amerika Serikat ini berdampak pada sektor makanan dan pakaian. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan pergeseran pasar ekspor di luar Amerika. Wakil Ketua Umum Kadin, Afiliani mendukung strategi negosiasi. Namun ia mengingatkan, pemerintah harus mengawasi potensi lonjakan impor dari negara non-mitra utama lainnya. Afiliani juga mendorong relaksasi perbankan bagi perusahaan terdampak agar tak terjerat risiko gagal bayar. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi kenaikan tarif impor AS dan berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Indonesia juga sudah menjadi negara OECD dan terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam dan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Danantara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial melalui program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Pemerintah mengklaim MBG terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM, sementara Koperasi Merah Putih diyakini bisa mendorong usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas diantaranya terkait dampak kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Pertemuan antara keduanya berlangsung di Kompleks Seri Perdana Putrajaya Malaysia pada Minggu 16 April 2025. Pertemuan ini dia bagikan dalam akun Instagram Anwar Ibrahim. Keduanya bertemu untuk membahas sejumlah hal, diantaranya adalah dampak tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, keduanya juga membahas soal misi kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Myanmar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara ASEAN melakukan telewicara membahas tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Selain memperkuat perdagangan ekspor ke pasar non-Amerika Serikat, pemerintah diminta waspada atas banjir impor produk negara lain sebagai imbas ketatnya pasar Amerika Serikat. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan bahwa dampak kerambatan dari kebijakan tarif balasan Presiden Donald Trump adalah lonjakan impor yang berasal dari negara lain akibat sulitnya mengakses pasar Amerika Serikat. Heri menjelaskan bahwa ketatnya pasar Amerika akan membuat produk ekspor negara lain menyasar pasar dengan demand yang lebih besar. Untuk itu, Indef meminta pemerintah menyiapkan skema non-tarif barrier seperti mewajibkan produk impor memiliki kemasan bertuliskan bahasa Indonesia. Untuk mengantisipasi itu apa yang harus dilakukan? Yang paling relevan adalah bagaimana kita menerapkan non-tarif measure. Ya, non-tarif barrier, NTM, TBT, SPS, ataupun yang lainnya. Nah, itulah yang kita masih lemah. Itu yang kita masih lemah, dan itu cukup relevan kita mau tambah gitu ya. Tapi memang untuk meningkatkan NTM, itu agak susah-susah gampang memang ya. Artinya, kita nggak boleh diskriminasi. Jadi, kita melarang barang kotor masuk ke Indonesia, sementara kita sendiri masih bikin. Nah, itu kita nggak boleh. Jadi kita tidak boleh diskriminasi. Kita harus pinter-pinter kalau kita mau bikin NTM. Tapi saya yakin kita masih punya peluang yang banyak untuk menerapkan NTM. Sebagai contoh, untuk kebijakan pelabelan ya, labeling, label produk. Nah, kalau kita lihat di toko-toko di di retail gitu ya, masih banyak produk-produk impor yang tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau misalnya ada kewajiban berbahasa lokal kan itu juga jadi NTM ya, atau TBT buat bagi kita, buat menghadang atau menghadang laju impor yang kemungkinan akan besar. Terlepas dari dinamika ekonomi global, pemerintah terus menggalakkan upaya swasembada pangan. Senin siang kemarin, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya serentak di Majalengka, Jawa Barat. Presiden optimistis Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto mengikuti panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, tepatnya di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Agenda panen raya ini dilakukan bersama petani dari 14 provinsi. Menariknya, Presiden Prabowo naik traktor mengikuti panen raya padi serentak, di mana Presiden mengendarai sendiri traktor tersebut. Dalam acara ini Presiden didampingi sejumlah pejabat negara seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU Dodi Hanggodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka berdialog bersama petani di seluruh Indonesia melalui video conference. Dalam dialog ini Presiden memberi semangat seluruh petani agar Indonesia bisa panen padi 4 kali dalam setahun dan menjadi lumbung pangan dunia. Hasil luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen ini. Nggak ada. Ayo kita bikin sejarah dunia ya. Keras, niat baik,
hasil baik, rakyat bahagia, itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan. Ini semua untuk Indonesia kuat, ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menekankan betapa pentingnya peran petani bagi negara.